suruh ibadah, suruh taat, suruh ngaji, suruh sedekah, suruh puasa, suruh tutup aurat. Emangnya nggak ada kata malaikat? Ini malaikat. Dari kopi, dari rokok, sama-sama kita taklim bersama. Mulai dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'asyiral jinni wal insi alam ya'tikum rasulun minkum yaqussuna 'alaikum ayati wa yudhirunakum liqa'a yawmikum hadha qalu shahidna 'ala anfusina wa 'aradtuhumul hayatud dunya wa shahidu 'ala anfusihim annahum kanu kafirin. Sadaqallahul 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima dzalika wal khatim lima sabaq nasirul haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi hadda qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Amma ba'd. Ibadallah, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pimpinan Majelis Ta'lim At-Taubah Abah Pepen, insyaallah mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberkahi hidupnya insyaallah, mudah-mudahan keluarga sakinah mawaddah rahmah. Amin. Salih dan salihah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian pecinta Majelis Ta'lim yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, puji syukur kehadirat Allah Jalla Jalaluhu yang begitu besar, sering memberikan nikmat kepada hambanya. Baik hamba itu bertakwa atau hamba itu tidak bertakwa, baik dia Islam atau bukan Islam, Allah selalu memberikan kenikmatan kepada manusia yang insya Allah mudah-mudahan kenikmatan yang hak didapatkan oleh kaum muslimin adalah nikmat duduk bersama Nabi Muhammad SAW. Di mana kira-kira duduk bersama Nabi Muhammad? Yang diinginkan adalah di surga Allah Subhanahu wa taala. Itu nikmat. Maka jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam yang sangat baik ini, sama-sama kita gunakan telinga kita untuk mendengar. Jadi ada pembekalan nanti ketika kita di kemudian hari atau nanti akan digunakan ilmu ini, amal ini pada saat kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan membahas tafsir Quran surat Al-An'am ayat 130. Quran surat Al-An'am yang baru saja tadi saya bacakan ayatnya, ya ma'asyiral jinni wal insi. Hai golongan jin, hai golongan manusia, alam ya'tikum rasulun minkum, apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golonganmu sendiri? Apakah belum datang kepadamu rasul-rasul dari golongan kamu sendiri? Alaikum ayati,
wa yudhirunnakum liqa'a yaumikum hadza, yang menyampaikan kepadamu ayat-ayatku dan memberi peringatan kepadamu terhadap pertemuan dengan hari ini. Lalu mereka semua berkata, qalu syahidna ala anfusina, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Kehidupan dunia telah menipu mereka, dan mereka menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang yang kafir. Ini ayat nanti berlakunya pada saat di dalam neraka jahanam. Kenapa ayat ini sudah ada? Karena untuk memperingatkan. Makanya kita akan selalu mengingat-ingat pelajaran-pelajaran yang dulu-dulu kita ulang-ulang terus agar kita ingat. Di sini Allah berfirman, ma'asyiral jinni wal insi. Ini malaikat marah. Hei, emang gak ada golonganmu pada saat engkau hidup ada rasul-rasul yang menyampaikan bahwa nanti akan ada hari pertemuan seperti ini? Namanya gak ada rasul-rasul. Ada yang nyeletuk, saya hidup bukan di zaman rasul, saya hidup setelah zaman rasul-rasul. Emangnya gak ada para asatid wal asatidah, para mubalik wal mubalighah, para habaib yang menyampaikan ayat-ayatku, kata Allah? Emangnya gak ada dulu para ustaz ceramah, ngajar, memperingati daripada hari-hari pembalasan nanti? Ini malaikatnya marah sama manusia-manusia di dalam api neraka. Makanya ada syafa'atul uzma. Syafa'atul uzma itu artinya penolong, berikan pertolongan. Pertolongan itu ya syafaat. Jadi adanya cuma sekali. Adanya cuma sekali. Dari mulai zaman Nabiullah Adam alaihi salatu wassalam illa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai kita umat akhir zaman ini dikumpulkan di padang mahsyar. Dikumpulkan, digiring dari tanahnya, bukan tanah bumi tapi tanahnya dari perak. Digiring kemana? Ke padang mahsyar, ditumpuk jadi satu semua. Ada yang wajahnya bukan wajah manusia, tapi ada wajahnya berkepala, wajahnya anjing. Ada wajahnya wajah babi. Ada yang berjalan dengan keringatnya menutupi daripada tubuhnya sehingga kebanjiran sendiri. Ada yang berjalan dengan matanya, ada yang berjalan dengan mukanya, ada yang berjalan dengan lidahnya. Ini bermacam-macam nanti pada saat hari pertemuan. Dan malaikat-malaikat yang ada di dalam api neraka marah. Emang yang gak ada dulu orang-orang yang nasihati kamu, suruh ibadah, suruh taat, suruh ngaji, suruh sedekah, suruh puasa, suruh tutup aurat? Emang yang gak ada? Kata malaikat. Ini marah malaikatnya. Emang yang gak ada dulu para habaib ngajarin kamu tentang bertakwa kepada Allah, untuk menentukan daripada hukum-hukum Allah? Emang yang gak ada dulu orang-orang yang memang menceramahi kamu, yang ngajarin kamu, yang ada guru-gurunya, para ustaz-ustaznya? Emang gak ada? Dan mereka semua berkata, qalu syahidna ala anfusina, kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Benar bahwa dulu ada rasul-rasul. Pada saat hidup di zaman rasul, mereka mengakui bahwa ada rasul-rasul yang dakwah dengan nama tauhid Allah Subhanahu wa taala. Qalu syahidna wa anfusina, benar dulu ada pengajian di rumah rasul, tapi kami tidak ingin mendengarkannya. Benar ada panggilan suara azan, tapi kami tidak bergegas untuk jemput daripada panggilan azan. Kita semua bakal jadi saksi atas diri kita sendiri. Betul, ada pengajian-pengajian, ada habaib, ada asatiz wal asatidah, ada para mubaligh wal mubalighah yang menyampaikan ayat-ayat Allah, tapi kami ditipu dengan dunia kami sendiri. Maka di sini dikatakan wa gharrathumul hayatud dunya, kehidupan dunia menipu mereka. Yang sibuk nyari hartanya,
Ketika sibuk itu dunia, kalahkan kesibukannya untuk taat kepada Allah. Malas itu dunia, maka tinggalkan kemalasannya untuk taat kepada Allah. Malu itu juga dunia, maka hilangkan malu tersebut kalau ingin taat kepada Allah. Karena jangan sekali rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa gharrathumul hayatud dunya. Kehidupan dunia telah menipu mereka. Ini ayat-ayat Allah ini bakal terjadi pada saat nanti kita di padang mahsyar di dalam api neraka. Maka di padang mahsyar ini ada satu hadis yang dari Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, "An Aisyah qalat sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu yuhsyarun nasu yaumal qiyamah hufatan uratan ghurlan." Aisyah radhiyallahu taala anha berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia dikumpulkan pada hari kiamat uratan ghurlan, hufatan uratan ghurlan. Mereka itu tidak berpakaian sama sekali. Tidak ada sehelai benang pun yang akan menyentuh daripada tubuh. Tidak ada. Dan Aisyah berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah mereka tidak malu atau tidak memperhatikan satu sama lain bahwa di samping-sampingnya ini tidak memakai pakaian? Rasulullah mengatakan bahwa ada pertemuan lebih penting dibandingkan kita melihat kawan-kawan orang-orang lain yang tidak berpakaian. Jangan sekali dalam hati Allah Subhanahu wa taala. Ini perlu kita sadari, perlu kita pahami bahwa nanti malaikat-malaikat pada saat di padang mahsyar, malaikat-malaikat yang ada di dalam api neraka ini bakalan ngomel. Emang kemana aja ente waktu hidup di dunia? Ngapain aja ente ini waktu hidup di dunia? Ngapain aja sih? Kerja apa malaikat? Emang kerja nggak bisa buat ibadah? Orang kaya di zaman dulu Rasul juga ada. Siapa? Nabi Sulaiman kaya, tapi taat kepada Allah. Saya sibuk. Nabi Yusuf menjadi menteri, seorang nabi, tapi masih ibadah sama Allah. Apalagi saya susah, sibuk nyari kerjaan, nggak ada sempat buat saya ibadah kepada Allah. Nabi Ayub, ada para nabi-nabi yang memang disusah oleh Allah. Kesusahan itu untuk menguji ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti ini ayat ini bakalan berlaku di dalam api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Malaikat tuh marah. Emang enggak ada dulu orang-orang nasabin kamu? Kenapa kamu bisa sampai masuk neraka jahanam? Padahal yang perlu kita tahu adalah, ayo kita sadar bahwa ini dunia udah semakin tua. Fitnah di mana-mana. Terlalu banyak fitnah di mana-mana. Kezaliman di mana-mana. Maka kita minta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mematikan nyawa kita dengan keadaan husnul khatimah. Maka jangan sekalian, ini tafsir Quran Al-An'am ini perlu kita hayati. Jangan sampai waqarrat humul hayatud dunya. Jangan sampai dunia itu kita. Kerja boleh yang diulang aja, sama usaha boleh, kan ada usaha siapa? Kerja, usaha, dagang dan sebagainya boleh, tapi jangan sampai berlebihan sehingga tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di dalam kitab Mukasyafatul Qulub di Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, di sini dikatakan bahwa qala Abu Laits rahimahumullah ta'ala, innallahu ta'ala malaikatan fis sama'is sabi'atin sajada mundu khalaqahumullahu ta'ala ila yaumal qiyamah tarta'idu fara'in suhum min makhalafatillahi ta'ala wa idza kanu yaumal qiyamah ra'usahum faqalu subhanaka ma abadanaka haqqa ibadatika wa dzalika qaulu
ta'ala yakhafuna rabbahum. Akhir Abu Lais radhiyallahu ta'ala anhu berkata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan malaikat di langit ketujuh dengan selalu bersujud. Semenjak Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakannya sampai hari kiamat. Dan ketika hari kiamat terjadi, maka malaikat mengangkat kepalanya dan berkata, Maha suci Engkau ya Allah, selama ini kami ibadah kepadamu dengan sebenar-benarnya ibadah. Pertanyaannya, kita ibadah kepada Allah karena kewajiban apa karena takut? Kita ibadah sama Allah karena kewajiban apa takut? Ada kewajiban, ada tak? Kalau kita ibadah kepada Allah cuma hanya sekedar kewajiban, ibarat kayak orang kerja cuma absen doang. Absen. Tahu absen? Cuma sekedar absen aja udah. Yang penting sholat seenaknya. Karena di dalam hati manusia yang perlu kita ketahui bahwa ketika kita mendengar ada seruan panggilan, kalau kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, pasti kita akan berlama-lama dalam ibadah kita kepada Allah. Karena didasari hati kita ini cuma kewajiban doang. Menggugurkan kewajiban, selesai habis itu. Susah untuk membentuk kekhusyuan. Akhirnya coba kita naik sedikit ibadahnya kepada Allah, naik sedikit. Selama ini kita ibadah karena cuma menggugurkan kewajiban. Maka di sini Rasulullah SAW bersabda, ketika badan seorang hamba bergetar atau merinding karena takut kepada Allah, maka rontoklah dosa-dosanya sebagaimana rontoknya daun yang ada dalam pohon. Kita takut kepada Allah. Ini malaikat, para malaikat Allah diciptakan sama Allah, mulai sujud awal penciptaan sampai nanti pada saat hari kiamat baru mengangkat kepalanya kepada Allah dan mengatakan Subhanallah, Maha suci Engkau wahai Allah. Dia takut, suruh makhluk takut kepada Allah. Cacing takut sama Allah, semua berzikir kepada Allah. Makhluk-makhluk yang ada di sini berzikir kepada Allah. Maka ada cerita Nabi Daud alaihi wasallam pernah ngeletak dalam hati ada cacing. Ada cacing yang jalan dari kecil, lagi baca kitab Zabur. Kalau kita baca Al-Quran, ini ada cacing yang lagi jalan. Malaikat Nabi Daud ini lagi baca Quran, baca kitab Zabur. Kalau kita Al-Quran ngomong, cacing ini nggak berguna. Beda sama saya Nabi. Saya itu manfaat. Ini cacingnya dikasih izin sama Allah untuk ngomong sama malaikat, sama Nabi Daud alaihissalam. Wahai Nabiullah Daud, aku makhluk Allah. Siang hari aku berzikir kepada Allah dengan membaca istighfar sebanyak 1000 kali. Di malam harinya aku berselawat sebanyak 1000 kali. Apa maksudnya? Kalau aku ini tidak manfaat hidupku, penciptaan Allah untuk menciptakanku tidak bermanfaat. Aku selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di saat itu cacing bicara dengan Nabiullah Daud, maka hari itu Nabiullah Daud istighfar kepada Allah. Kalah Nabi Daud. Jangan Nabi Daud kita ya kalah. Coba semalam subuh kita zikir apa? Kalah sama cacing. Cacing sampai 1000 zikirannya. Istighfarnya sampai 1000. Lah kita jangannya 1000, sampai 100 aja itu aja udah pusing. Pengen buru-buru selesai. Karena apa? Gak takut kita sama Allah. Belum terbentuk takutnya kita kepada Allah. Tapi kalau misalkan kita usaha terus beribadah kita sama Allah, hadir rasa takut kita kepada Allah, niscaya sujudnya lama. Kalau orang sekedar sholat, sekedar gugurkan kewajiban, kalau ada imam yang bacaannya lama pasti ngegerutu. Raat ya, satu udah kayak ngajar toya, solusi dulu. Jadi kalau kita naik tingkatan sedikit ke atas ya, kalau takut sama Allah, imamnya bacaannya lama, kita nggak bakal ngegerutu, ikutin aja.
Jangan dibandingkan, jangan dibenturkan bahwa imam yang baik itu adalah imam yang bacaan sholatnya itu pendek-pendek. Ini kan lagi ngomongin tingkatan ke atas kita sedikit. Karena bentuk ketakutan kita kepada Allah. Pengen maksiat takut sama Allah, pengen gak sholat takut sama Allah. Kalau kita zaman sekarang kan berani ninggalin sholatnya seenaknya. Padahal ayat ini nanti akan berlaku dalam hari kiamat. Ayat ini akan berlaku pada saat di dalam nerakanya jahanam. Kalau berlaku di ayat. Ya kita yang semena-mena yang seenak-enaknya aja. Tapi nanti pada saat ada hari pembalasan baru kita menyadari penyesalan. Yang hidup pengennya mati, yang mati padahal pengennya hidup. Yang hidup pengennya mati lantaran memang kehidupan yang bikin pusing, lantaran ujian yang begitu banyak, lantaran memang ekonomi yang begitu sulit, lantaran memang keadaan fisik yang membuat kita tinggal pengennya mati. Kalau Allah kasih izin mata dan telinga kita mendengar orang-orang yang sudah mendahului kita, orang-orang yang mendahului kita berdoa kepada Allah untuk dihidupkan kembali cuma sedetik. Untuk apa? Memperbaiki hubungannya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perbaiki hubungan kita terus kepada Allah setiap harinya. Sambung sinyal hati kita kepada Allah dengan melatih zikir untuk kita kerekat sendiri kepada Allah. Allah. Sambungin sinyalnya sama Allah. Jangan mentang-mentang udah sholat 5 waktu, udah taklim istiqomah, terus kita sombong. Terus tingkatkan. Maka jamaah sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang memang Allah kasih hidayah adalah ketika orang itu selalu merasa takut kepada Allah, dengan apapun keadaan apapun takut kepada Allah. Hadir takut kepada ya Allah, takut gak keterima di ibadahnya ya Allah, makanya bentuk sholat dengan khusyuk. Lagi sekarang orang ini, makanya saya jualan pom ini, saya lupa mekanisme cara penjualannya. Kita usaha bagaimana kitanya, bukan bagaimana pelanggan. Biasanya kita sholatnya sip-sipan, habis azan gantian sholatnya. Sekarang saya ubah, karena udah kaki begini ya, boleh praktekin 10 menit sebelum masuk waktu sholat kita sudah berbenah untuk membereskan pom ini dan bergegas ibadah kepada Allah. Yakin aja udah sama Allah, yakin hatinya kepada Allah, karena yang atur kita untuk usaha, yang atur kita. Jadi minta berbarakah berkahnya dengan kita di Mekahnya. Kita kan kalau waktu masuk sholat, waktu sholat mau datang itu buru-buru. Kalau itu semuanya kalau di Mekah kita ambil hikmahnya aja, bahwa mereka yang orang-orang di Mekah itu kan hukumnya itu pada beragam. Dagang itu kan bagaimana orangnya, bukan bagaimana orang lain. Kita yang mengatur. Kalau misalkan kita ada main di lapangan, di jalanan, kita yang ngatur. Umpama kita bawa mobil sendiri, kendaraan, di perjalanan kita jauh, waktu mau masuk sholat, kita yang ngatur. Kita mesti berhenti untuk menyampaikan ibadah kepada Allah. Kita jangan sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk rasa takut sama Allah, sama kayak manusia kayak diancam. Ya, was dia rumah ada orang tabung ngomong. Kan takut nih kita lihat. Berarti mau ngaji awas dia ketemu sama gue. Takut karena apa? Ada yang ditakuti. Takutnya apa? Wujud. Tapi dia nggak takut kepada Allah. Semena-mena ninggalin sholat seenaknya aja. Aku begadang lah, lewat terus subuh. Dan pengen waktu. Begadang jam 12, jam 1 masih ngantuk, jam 2 masih ngantuk, jam 3 masih ngantuk. Wayahnya tahrim, baru ngantuk. Dia tidur. Bablas tuh subuhnya, terus sampai zuhurnya ketinggalan. Tapi kalau misalnya ada janjian sama orang buru-buru dia bergegas untuk apa? Untuk memenuhi kewajiban amanah dari orang tersebut. Tapi dia lupa, lu sibuk nyari harta, nyari rezeki. Hati yang ngasih rezeki kan begitu. Jadi kita masuknya dirahmati oleh Allah, ibadah Allah. Ini udah nih. Jangan terlalu banyak main-main sama hidup. Hidup udah cuma sebentar doang. Hidup cuma sebentar. Nyari kerja, sukses, mati, selesai. Nyari kerja, sukses, punya anak, punya bini, mati, selesai. Apa bekalnya? Karena zaman sekarang ini memperbanyak followers sama memperbanyak amal. Ya bingung mas Jawa negara.
memperbanyak followers. Nanti ditanya baru buka, ntar followers aja, saya aja yang nanya-nanya nih jawabnya. Saya masih jawab. Padahal kalau kita memperbanyak amal, amal itu yang bakal menolong kita. Tapi kalau kita memperbanyak followers, followers itu juga bertemu dengan amal kita. Tapi kalau misalkan kita memberikan hal-hal yang positif kepada orang-orang yang melihat kita dengan followers kita, maka itu akan menjadikan syafaat buat diri kita, penolong buat diri kita. Karena apa? Karena bobroknya orang sekarang apa? Mereka kasih tahu dengan ayat Allah, dikatakan wa gharatuhumul hayatud dunya. Mereka ditipu dengan dunia. Mereka lalai. Mereka enggak memahami bahwa ini ada orang-orang yang menyampaikan ayat-ayat itu kata Allah. Bahwa nanti pada saat pertemuan hari pembalasan, mereka semua merasa ketakutan dan mereka semua merasakan taubat, pengen taubat di dalam neraka. Itu nggak bisa, udah nggak bakal bisa. Kalau udah nyawa keluar dari ruh, nyawa keluar dari tubuh kita, udah nggak bakal bisa lagi. Selagi ruh dan jasad masih bersatu, ayo terus istighfar sama Allah. Kalau sudah berpisah antara ruh dan jasad, jangankan kita minta sama Allah untuk kita ini dihidupkan kembali, dikasih nafas buat nyebut nama Allah aja hal rese. Jangankan ruhnya itu dimasukin lagi, suruh dikasih sedikit aja nafas buat Allah. Karena lisan ini kita pada saat sakaratul maut, lisan ini bakalan keluar dengan sesuatu apa yang kita sering sebut-sebutkan. Sakaratul maut itu keluar nanti di lisan kita nyebutin apa? Sesuatu yang selalu kita sebut-sebutkan namanya. Makanya kita berusaha terus sama-sama. Sama saya juga, bukan saya yang ngomong saya paling hebat, kagak. Sama kita sama-sama. Sama-sama ayo kita mengamalkan. Kita banyak zikir kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah agar meninggal kita ini meninggal dalam keadaan yang iman, meninggal melekat dalam keadaan yang Islam. Maka kita berdoa ya mugal gibal gulung sabit sekali bi ala dini. Kita selalu minta kepada Allah agar apa? Agar kita ini iman Islamnya ini selalu melekat dalam hati kita. Ketika kita meninggal dan membawa iman dan Islam. Seperti itu jamaah sekalian rahmat oleh Allah. Jangan sampai kita itu ditipu sama dunia. Karena apa? Kemewahan dunia. Terus kita udak-udak sampai kita lupa sama yang ngasih itu dunia. Terus kita cari-cari keindahan alam sampai kita lupa sama yang menciptakan alam. Kadang juga nggak bisa mikir. Karena apa? Dikendalikan sama nafsunya. Dikendalikan sama nafsu. Dari kecil ABG, terus sekolah, lulus, kerja, punya duit, nikah, punya anak besar, orang tuanya udah jadi nenek-nenek, kakek-kakek kalau ada umur. Kalau nggak ada, meninggal. Habis itu kita tiba-tiba Allah kasih kurang daripada kita untuk memandang. Allah kasih keragunan. Agar apa? Mata kita jangan terlalu banyak lihat dunia ini. Allah masih baik sama kita. Kalau ketika kita masuk usia tua, Allah kasih kita punya matanya agak sedikit rapuh. Pandangan-pandangannya agar melihat, agak melihat. Agar kenapa? Agar Allah ini baik. Supaya apa? Ini manusia supaya jangan terlalu silau sama dunia. Suruh baca nih Al-Quran. Karena apa? Detik-detik lagi pengen mati. Kalau udah masuk masa tua, telinga agak sedikit budek, kurang pendengaran. Agar apa? Dia terlalu jangan membicarakan orang-orang, mendengarkan hal-hal yang buruk, agar mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kalau udah masuk tua, agak-agak pegel di badan, dikit-dikit sakit, dikit-dikit sakit. Agar apa? Agar Allah suruh kita duduk zikir malam kepada Allah. Udah masuk masa tua, Allah kasih perasaan hatinya selalu baper, hatinya ini selalu terluka sama manusia. Agar apa? Allah masih baik. Agar itu mana sampai selalu berpengaruh kepada manusia yang lainnya, berharap sama manusia yang lainnya, agar selalu berharap kepada Allah. Mikir yang baik. Dalam apa? Antum melihat anak masih segini, nanti tiba-tiba antum melihat anak udah ubah. Atau anak bisa melihat antum saat ini, besoknya lagi anak nggak bisa ketemu sama antum. Antum dulu dipanggil sama Allah Subhanahu Wa Taala. Baru kita berduka sama-sama. Karena kematian itu adalah amanah. Kematian itu adalah amal yang perlu kita lihat. Ini adalah nasihat yang nyata. Kematian ini adalah nasihat yang sangat nyata. Kita bisa lihat kematian, dia mati nih orang, pasti gue kayak gitu. Tapi karena apa? Selalu nafsunya ini banyak sampai nutupin gitu. Padahal udah nyata ngelihat. Kemarin Presiden RW 07 wilayah saya
meninggal dunia. Apa kita nggak bisa kayak begitu? Nanti begitu juga. Yang jadi pertanyaannya kita meninggalnya kayak gimana ya? Allah. Ngeri. Kalau meninggalnya itu kita bisa disebut sama Allah di tempat-tempat yang mulia, itu enak meninggalnya. Emang jaminan saya kayak begini ngajar yang malam Jumat, lalu saya meninggalnya baik? Belum tentu. Apakah antum semua yang hadir malam hari ini meninggalnya baik juga? Belum tentu. Jangan pernah berprasangka hal-hal yang selalu menjadikan hal kesombongan. Nih saya udah ngaji tiap hari, saya ini Habib, saya ini anak kiai, saya ini anak Habib, pasti meninggal saya yang baik. Belum tentu. Ini amal nanti yang bakal taruhannya ini nanti pada saat kita meninggal, kita sedang ngapain? Itu doang jawabannya. Kita mati, kita lagi ngapain? Apakah kita sedang sholawat kepada Nabi? Apakah kita lagi sedang membicarakan Allah dengan kebesaran? Atau kita sedang bersedekah? Atau sedang kita bersilaturahmi? Yang jadi penyakit itu, yang jadi bahaya itu, kalau kita lagi bermaksiat. Maka jamaah sekalian dalam hati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk rasa takut di dalam Allah. Bentuk sama kayak kita takut sama manusia. Ini manusia ini bikin takut nih. Ini orang ini gede badannya serem. Takut kita nih. Kalau kita ngambil sama gini, kita bakal gomelin. Kita takut. Coba bentuk itu. Kalau kita nggak ibadah sama Allah, Allah marah sama kita. Kalau Allah nggak ngasih rezeki kita sama kita ini, kita repot. Kalau di dunia kita dicuekin sama orang, kita masih banyak orang-orang lain yang masih bisa kita ajak bicara. Tapi kalau misalkan nanti di yaumul qiyamah kita dicuekin sama Allah, mau itu gimana nih? Masih mending dicuekin sama Allah juga. Kalau udah dicuekin dua-duanya sama Allah wa Rasul, siapa yang mau ngasih syafaat sama kita? Siapa kira-kira? Makanya mas sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bentuk ketakutan kita kepada Allah. Bentuk. Jadi memperbanyak amal, memperbanyak kan? Ya mas sekali ibadah Allah, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai nanti kita menyesal di kemudian hari ketika kita terlalu terlena dengan kehidupan dunia. Silahkan cari uang yang banyak, tapi ingat engkau akan dipisahkan dengan hartamu. Silahkan engkau bermaksiat sesuka hatimu, tapi ingat nanti akan ada neraka jahanam yang akan menantimu. Silahkan engkau ini tidak ibadah kepada Allah, silahkan, tapi ingat akan ada hari pertemuan di mana orang-orang yang pada saat zaman hidupnya dia nggak ibadah kepada Allah, dia hari itu menangis sampai keluar darah, meminta maaf kepada Allah. Tapi pada saat hari tersebut sudah tidak ada maaf dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka agar kita dapat syafaatul ummah, ayo raih kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukti kita cinta sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyak sholawat, sunnah-sunnah yang dijaga, akhlak wa adabnya dijaga, prasangka-prasangkanya dijaga. Paham? Jelas? Mana sama kita memperbaiki diri ya, agar kita kelak meninggal ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah biha husnil khatimah. Ya mas sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah mudah-mudahan kita berusaha untuk nambahin tingkat iman kita lagi ya Allah. Terus tes iman kita, dites terus imannya. Kalau lagi malas-malas buat tali paksain deh. Karena apa? Malas itu dunia. Kalau lagi ngantuk-ngantuk paksain buat ngaji deh. Karena ngantuk itu dunia. Maka lawan dunia tersebut. Lawan. Agar apa? Agar kita mampu mencapai kecintaan kita kepada Allah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas sekali dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kesimpulan yang pertama, jangan kita ini tertipu dengan dunia. Yang kedua, bahwa tafsir Quran surat Al-An'am ini
nanti malaikatnya bakalan marah sama kita. Maka selagi kita masih hidup, kalau ada taklim kita datang, kalau ada maulid Islam Mi'raj dimanapun nggak kenal, datang aja dulu amal, ambil pahala, ambil berkah, ambil nikmat. Ketiga, ayo sama-sama kita membangun ini kita punya majlis, ada salah kompak, ada akhlak, itu sudah kita manfaatkan, kita gunakan agar apa? Allah memberikan ridho daripada majlis atau orang. Amin. Rasulullah SAW memberikan salam daripada majlis atau orang. Amin. Terakhir, bentuk rasa takut kita kepada Allah. Jadi jangan cuma hanya kewajiban doang. Kan kalau kewajiban doang kita sholatnya di akhir. Karena di akhir waktu juga dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sholat kalau ada panggilan ayo takut sama Allah. Obligasi kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insyaallah rezeki Allah jamin. Mau banyak mau dikit udah nikmatin syukurin. Insyaallah yang penting berkah dunia wal akhirat. Walhamdulillahirabbil alamin.